إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد قد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwatul kiram kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang hari ini dengan inayah, rahmat serta hidayah Allah Subhanahu wa taala masih kita bisa berkumpul kembali, bermuajahah, bertatap muka dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku hamba Allah yang telah mengikrarkan diri sebagai seorang muslim, yakni melaksanakan ibadah salat Jumat. Tentunya harapan kita mudah-mudahan amal yang sedang kita laksanakan khususnya mendapat sambutan dari Allah Subhanahu wa taala serta dicatat sebagai amalan sholihan makbulan, amal soleh yang senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ada dua hadis dari dua sahabat yang berbeda, namun inti dari isi hadis tersebut maknanya sama. Kita ambil salah satu redaksi yang diterima dari seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah menceritakan merekam satu peristiwa ketika seseorang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Rasulullah. Pertanyaannya cukup simpel dan memang satu pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah ketika itu. Orang tersebut langsung bertanya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terekam oleh Anas radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasulullah, kapan tibanya atau waktunya kiamat? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berbicara masalah kiamat tentu bagi kita bukan hal yang asing, bukan waktunya, tapi kita sudah mengimani akan datangnya hari kiamat. Jangankan kiamat kubro, hancurnya alam semesta ini, bahkan kiamah sugro pun, kiamah wusno pun kita tidak tahu kapan saatnya. Contoh kiamah sugro, kematian. Sekalipun kita sering menyaksikan kematian hamba Allah, baik itu tetangga, saudara kita, ataupun siapa saja, dan itu membuktikan akan adanya kematian, namun kita tidak diberitahu kapan saatnya kematian menimpa ke diri kita.
Allah tidak memberitahu kapan saatnya. Apakah setiap orang yang sakit? Tidak juga. Bahkan ketika ada orang yang sakit, ternyata orang yang sehat besoknya meninggal. Itulah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kiamah kubra, kehancuran alam ini, semesta ini. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan datangnya kiamat? Maka Rasulullah mengatakan, wa mada a'dadta laha. Rasulullah malah balik bertanya kepada orang tersebut, apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat? Kalau pertanyaan itu ditujukan kepada kita, apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi kiamat, termasuk kiamat sukro, kematian? Rasanya kita belum siap. Kenapa belum siap? Karena ada kehidupan setelah kematian itu. Sementara bekal yang kita kumpulkan belum begitu seberapa dibandingkan kehilapan, kesalahan atau dosa yang sudah kita perbuat. Kita menyadari belum siap. Kalau ditanya, wa mada a'dadta laha, apa yang sudah kita persiapkan? Tapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada orang tersebut, apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat? Orang itu menjawab, la syai'a illa inni uhibbullaha wa rasulah. Kalau ditanya mengenai kesiapan, tidak sedikit pun aku persiapkan. Belum. Tidak ada sedikit pun. Maksudnya terlalu sedikit. Kecuali kecintaanku terhadap Allah dan Rasulnya, kata orang tersebut. Kalau berkalian dengan amal, jauh sekali. Tapi kalau bertanya tentang kecintaan kepada Allah dan Rasul, saya yang paling mencintai Allah dan Rasulnya. Itu adalah modalku ya Rasulullah. Mendengar jawaban itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, anta ma'a man ahbabta. Nanti kamu akan bersama orang-orang yang kamu cintai juga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Anas bin Malik yang merekam kejadian tersebut, beliau sampai berkata begini, ma farahna farahanallah illa biqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabta. Tidak pernah aku mendengar sesuatu yang sangat menggembirakanku kecuali barusan ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang tersebut, yakni anta ma'a man ahbabta. Kamu akan dikelompokkan, akan bersama orang-orang yang kamu cintai juga di yaumil qiyamah. Kenapa Anas mengatakan demikian? Kata Anas, li'anni atau fa'ana dalam hadis yang lain. Uhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'hum bihubbi iyyahum.
wa illa ta'mal bimislihim. Karena aku pun mencintai Nabi, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar. Dan aku berharap, kata Anas, karena kecintaanku terhadap mereka, nanti di hari kiamat aku bersama mereka karena kecintaanku ini. Sekalipun aku tidak beramal sebagaimana yang mereka amalkan. Jadi Anas bin Malik juga mengakui kalau dari sisi amal jauh berbeda dengan Rasulullah. Mungkin juga jauh berbeda dengan Abu Bakar, dengan Umar. Tapi rasa cinta terhadap Rasulullah, rasa cinta terhadap Abu Bakar, rasa cinta terhadap Umar, mudah-mudahan nanti di hari kiamat bersama mereka semua. Dan ini juga menjadi pertanda bahwa Anas bin Malik memahami Umar atau Abu Bakar dan Umar merupakan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah mendapat jaminan, yang sudah dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penghuni surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari dialog antara seseorang atau rajulun, pemuda dalam hadis yang lain, dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, paling tidak kita bisa mengambil satu ibrah, pelajaran, bahkan mungkin natijah, kesimpulan. Di antara kesimpulan itu adalah bahwa hidup di dunia ini merupakan gambaran, perkumpulan di dunia ini merupakan gambaran nanti perkumpulan di akhirat. Artinya begini, sebagai ilustrasi, orang-orang yang taat kepada Allah, katakanlah ahlul masjid, ahlul ibadah, ahlus sholat, ahlus siyam, orang-orang yang ibadah akan bersama, dikelompokkannya di dunia juga akan berkumpul dengan orang-orang yang ibadah. Ahli Jum'ah sekarang dikumpulkan di masjid dengan ahli Jum'ah juga. Begitu juga ahli maksiat, orang-orang yang senantiasa berjudi, berzina, berkumpul dengan mereka semua. Itu merupakan gambaran kecintaan terhadap amalan akan dikumpulkan sesuai dengan orang-orang itu. Begitu juga nanti di akhirat. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, anta ma'a man ahbabta yaumal qiyamah. Kamu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kamu cintai juga. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh hadis Bukhari Muslim juga dari Ibnu Mas'ud, sekalipun tidak beramal sebagaimana amalan orang-orang yang kita cintai itu, karena mungkin kemampuan kita, keterbatasan kita dibandingkan dengan mereka, sebagaimana kata Anas bin Malik, sekalipun aku tentu tidak bisa sama dengan Abu Bakar, tinggian Abu Bakar, tinggian Umar dalam hal amal soleh, tapi aku berharap bersama mereka karena kecintaan aku terhadap mereka semua, termasuk kecintaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fiikum. Nahmadullaha Rabbal Rahim, nusalli wa nusallim ala Rasulil Karim. Asyhadu an la ilaha illallah war rahmanur rahim, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min khatamil anbiya wal mursalin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Satu lagi di antara natijah, katakanlah kesimpulan yang bisa diambil dari
dialog antara pemuda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa orang yang cinta kepada seseorang biasanya mampu untuk berkorban dan tidak merasa dirugikan. Saya ambil ilustrasi gambaran ketika kita sebagai orang tua ingin menyekolahkan anak, bahkan sampai perguruan tinggi, bahkan sampai menikahkan, sekalipun biaya yang kita keluarkan begitu besar, kita tidak merasa rugi, apalagi ketika melihat anak kita berhasil. Jutaan atau bahkan ratusan, bahkan miliaran rupiah dikeluarkan, tidak merasa rugi. Kenapa? Karena berkorban untuk orang yang kita cintai, yakni anak kita. Begitupun ketika kita cinta terhadap Allah dan Rasul-Nya, maka kita tidak akan merasa rugi, bahkan senang ketika kita berkorban, hatta nyawa pun bangga karena mempertahankan, membela Allah dan Rasul-Nya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang menghina, kita merasa dihina begitu besar karena panutan kita. Dihina oleh orang lain. Itulah bukti cinta. Oleh karena itu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan pusaka untuk kita, maka kita ingin sekali merawat pusaka tersebut, bahkan semaksimal mungkin melaksanakan wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah pusaka itu? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berupaya, tidak merasa berat ketika kita melaksanakan isi dari pusaka itu. Salah satunya adalah sholat Jumat, ataupun kewajiban-kewajiban, perintah-perintah, anjuran-anjuran yang lain yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita mencintai Rasulullah, mencintai Allah, maka apapun yang Allah perintahkan, yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anjurkan, kita berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan, sekalipun tentu saja ada keterbatasan bagi kita sendiri. Tapi mudah-mudahan apa yang disabdakan oleh Rasulullah, anta ma'a man ahbabta yaumal qiyamah, akan menjadi wujud bagi kita semua nanti di akhirat. Kita dikumpulkan bersama sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan melihat orang yang kita cintai, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di yaumul qiyamah. Karena harus diingat, kecintaan Rasulullah terhadap umatnya melebihi segalanya. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunda doa untuk nanti disampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi umatnya, termasuk kita semua. Mudah-mudahan kita mampu untuk mencintai yang sebenarnya terhadap Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya mujibas sa'ilin walhamdulillahi rabbil alamin.